appropriate site development. Nah, di sini juga total itu ada 16% sebenarnya. Tapi dari 16% itu mana sih porsinya landscape sebenarnya? Porsinya hanya di 2 item kalau saya kemudian yang ini yang penting ya, yang kita kemudian jadi hal yang harus kita buktikan dalam sebuah greenship presentation ya di depan asesor. Jadi pertama adalah area dasar hijaunya, dan ini harus 10% kalau saya nggak salah ya Pak Rahman ya. Jadi ini sebagai prasyarat, kalau dia nggak lewat, nggak bisa kurang dari 10%, kira-kira masuk nggak? Nah itu kalau seingat saya dulu greenship konsultannya bilang nggak boleh, nah, ya kira-kira begitu. Dan kemudian ada landscape pada lahan. Nah ini adalah semua informasi yang kita harus provide, apa yang kita hadirkan di sebuah desain landscape. Nah di sini sebenarnya ada juga fasilitas pengguna sepeda. Ini juga bagian dari desain kita. Tapi ini bukan hanya landscape sebenarnya, tapi juga relate kepada arsitek, karena penyediaan sepeda itu misalnya setiap 20 user itu ada satu space sepeda, setiap sekian user harus ada sekian kamar bilas, kira-kira begitu, dan itu kemudian relate sama bangunan. Jadi kolaborasi data yang harus dipastikan. Nah, ada tabulasi yang harus kita isi dalam sebuah greenship penilaian greenship. Ini yang harus dihadirkan oleh seorang landscape architect untuk proof desainnya. Pertama, berapa luas green area, luas total greenery-nya berapa, total semua. Dan kemudian kita juga harus lengkapin beberapa gambar-gambar, baik itu site plan, berupa di mana yang basic green, mana yang green area saja, mana yang perkerasan, mana yang non perkerasan, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus siapkan gambar-gambar khusus di sini. Dan kemudian juga kita harus siapkan left vegetasi, daftar vegetasi yang kita punya. Jadi ada pohon apa, fotonya yang mana gitu, nama latinnya apa, nama lokalnya apa, sampai nursery-nya di mana. Nah itu kita harus pastikan nanti gitu kira-kira. Jadi item-item ini yang harus dilengkapin sebagai sebuah dokumen dalam sebuah penilaian greenship. Nah, sebenarnya apa yang terjadi adalah konsultan ya tadi mungkin hanya sampai pada tahap rekognisi desain. Pada saat penilaian akhir itu pada saat semuanya sudah terbangun. Jadi pada saat pohon sudah ditanam, semua instalasi misalnya area perkerasan dan lain sudah terbangun semua, barulah itu kemudian di akhir. Dan kadang-kala kita sebagai konsultan tidak terlibat karena itu biasanya bangunan sudah operate, ada bagian dari klien yang sudah mengerti semua data tersebut, mereka yang hadir dalam sebuah penilaian greenship gitu ya. Itu terkait greenship, dan syukurnya dari sini sebenarnya kriteria ini berapa nilai kredit yang dihadirkan. Nah ini kita bisa lihat sebenarnya. Jadi kalau area hijau aja ini cuma 3 sebenarnya. Karena ini area, tapi prasyaratnya harus terpenuhi. Kalau nggak salah di sini di Unilever landscape itu cuma punya 3 kalau nggak salah kreditnya. Tapi dengan sepeda ini 2. Tapi itu kemudian kalau nggak salah terakhir saya nggak tahu informasinya apa tetap bisa 5 ya total ya dengan untuk kriteria ASD, appropriate site development, atau mungkin hanya 3 terakhir. Tapi total mereka berhasil dapat platinum, berarti menurut saya mereka cukup baik ya untuk yang lain. Karena banyak juga kategori lain ini yang nilainya besar-besar adalah biasanya kaitan sama mechanical, electrical, sistem pendingin suhu, segala macam gitu ya. Nah, yang terakhir adalah green mark. Ini dari Building and Construction Authority. Ini sebuah building green certification dari Singapura. Ini juga sama sebenarnya, tapi mereka punya lebih banyak poin-poin ya, kategori ya, dan nilainya juga sistem penilaian yang berbeda. Nah ini juga sama. Bagian mana sih sebenarnya property landscape? Nggak banyak, ternyata juga sama. Itu di RB 33 di greenery provision, itu total poinnya 8. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah kita diminta untuk menilai berapa greenery provision kita. Jadi ada 3 item sebenarnya, jadi 3.3A, 3.3B, dan 3.3C. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang A ini adalah green ratio, ya.
green plot ratio. Nanti ini perhitungannya dengan leaf area index ya. Mungkin seperti di samping ya. Nanti teman-teman juga mungkin bisa dalamin gitu ya. Ini semua sangat mudah cara menghitungnya. Kemudian kalau pada saat kita itu juga ada sebenarnya pohon-pohon yang kita restorasi gitu ya, di conserve existing trees, itu kita bisa dapat 1 poin lagi. Dan yang terakhir adalah kalau kita menggunakan recycle compost, itu juga kita dapat 1 poin lagi. Kalau nggak salah saya ada satu lagi NRB berapa gitu ya, yang ini kaitannya sama green wall dan green roof. Tapi kemudian kalau nggak salah yang di proyek Unilever ini kita nggak sempat melakukan penilaian itu karena memang nggak banyak ya areanya. Nah, yang dilakukan di sini adalah tadi untuk dapat nilai 6 di green plot ratio, kita harus coba berhitung dengan tanaman-tanaman yang kita gunakan. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada nilai leaf area index, ada canopy area, ada berapa jumlahnya, dan nanti keluar perkalian itu keluarlah leaf areanya ya. Jadi ini untuk tanaman pohon dikategorikan, ada open canopy, intermediate canopy, dense canopy, palem juga begitu, ada yang soliter, ada cluster. Untuk shrub juga ada dicot, monocot. Ini dari mana sih data ini? Karena Singapura semua punya di sini nih. Jadi kalau teman-teman masuk ke NPark, nanti di Flora Fauna Web, di situ mereka semua spesies kita tinggal masukin nama spesiesnya, informasi berapa LAI-nya, berapa kanopi areanya kita bisa dapat. Nanti kita tinggal buatkan perhitungannya ya, hitungan sendiri ini. Nah dari situ kemudian kita dapatlah dengan pembagian total green area total leaf area tadi kita bagi dengan berapa total luasan site kita, dapatlah kita plot rasionya berapa ya, green plot ratio. Dari situ ada ketentuan kalau nilainya di atas 3,5, di bawah 4 kita dapat 5 poin. Tapi kalau di atas 4 kita dapat 6 poin. Nah, dengan begitu landscape sudah menyumbangkan 6 poin untuk green mark. Nah, satu lagi kalau seandainya tadi kita berhasil membuktikan kita punya kompos yang di recycle dari horticulture waste, ini juga kita dapat 1 poin lagi. Nah, ini dari mana? Nah, ini dari spek ya. Karena kan kita pasti bikin spek ya. Nah, ini juga sama sebenarnya. Proses green mark ini sama. Ada tahapan aplikasi, pre-assessment, nanti actual assessment-nya, dan verification terakhir. Nah, verification ini adalah pada saat bangunan sudah jadi, sudah operate, dan mereka bisa nilai lagi untuk membuktikan. Jadi total nilainya kemudian untuk kategori-kategori itu juga saya nggak masukkan ke sini dan saya juga lupa berapa nilainya, tapi dari total green mark point ini 155 itu kalau nggak salah udah platinum ya. Jadi agak berat kalau yang di Singapura punya ini. Dan Unilever dapatnya di gold plus ya kebetulan. Berarti poin nilainya nanti saya bisa cariin buat teman-teman sekalian. Nah, saya rasa itu cerita yang saya share sore ini. Sisanya kemudian presentasi ini adalah membagikan bagaimana sih kemudian setelah desain selesai, proses berdarah-darah tadi di lapangan, dan apa yang kita dapat kemudian dari sebuah desain landscape yang kita punya di atas kertas dan kita coba implementasikan di lapangan. Ini beberapa foto yang terbangun. Jadi ini foto ini mungkin kita ambil sekitar 2-3 tahun yang lalu. Beberapa foto bukan kami capture sendiri, tapi kita dapatkan dari ya AEDAS misalnya, konsultan yang sama-sama bekerja buat kita. Kalau dilihat dari desain sebenarnya secara di internal kami sangat ya gembira dengan hasil yang dihasilkan gitu ya. Walaupun dia banyak detail di sana sini yang mestinya kita bisa lebih baik dalam mengerjakan, tapi ya itu kembali lagi bagaimana ya banyak faktor ya. Satu dari sisi desain mungkin itu tidak mudah dimengerti. Yang kedua juga mungkin dari sisi selalu ya workmanship ya, pekerja kita tidak terlalu terampil gitu ya mungkin ya di beberapa tempat. Jadi beberapa detail itu mungkin ya bisa kita kecualikan lah, kita terima, tapi ya mestinya kita bisa lebih baik dari itu. Nah ini interiornya. Teman-teman, jadi pohon-pohon yang dihadirkan di sini adalah pohon real.
Jadi bangunan ini tadi seperti diceritakan di awal sedikit adalah bangunan yang 5 lantai, dia punya atrium besar di tengah, ada sky bridge, ini sky bridge-nya di tengah. Nah, namun di atas ini ada semacam skylight yang ini pada saat pemilihan kacanya pun kita dilibatkan karena untuk memastikan UV yang harus masuk ke dalam bangunan. Jadi untuk memastikan tanaman ini bisa tumbuh. Isu besarnya sebenarnya bagaimana sebuah tanaman atau ya vegetasi bisa hidup di dalam ruang gitu ya. Secara UV dia tidak masalah, tapi kemudian ada isu lain karena bangunan ini adalah bangunan tertutup yang dia harus full aircon. Berarti humidnya harus ditambahkan untuk tanaman. Kami kebetulan sempat berdiskusi dengan spesialis di Singapura, beberapa spesialis seperti itu ya kira-kira yang biasa mengerjakan tanaman indoor. Walaupun kita lihat banyak di Singapura sebenarnya itu juga bukan permanen ya, mereka lebih kayak dekorasi gitu ya. Tapi di sini sesuatu yang permanen yang diharapkan. Sampai awal tahun lalu saya lihat tanaman-tanaman ini, saya datang ke sana masih cukup baik. Ya, kondisinya berarti hampir 2 tahun setelah penanaman itu masih baik ya. Ini landscape lighting-nya, ya kita lihat beberapa nggak terlalu baik cara memasangnya ya tapi ya bisa diterima lah. Oh ya, tanaman ini tadi pohon setelah NCR jadinya besar-besar loh ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan pohon yang tadi yang kecil ditunggu, tapi mereka kontraktor akhirnya datangkan pohon ya. Ya itu dengan konsekuensi mereka datangkan pohon yang sesuai dengan spek. Ya kalau nggak di NCR mungkin pohonnya nggak sebesar ini dalam foto ini. Nah, kira-kira itu Pak Rahman sharing saya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa memberikan masukan buat teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi. Kira-kira begitu Pak, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Walaupun yang di-share baru sebagian kecil gitu ya, tapi saya pikir kita mungkin bisa mengadakan sesi-sesi lain dengan angle yang berbeda untuk project ini. Karena tadi walaupun sekilas gitu ya, masih banyak hal-hal yang kita, teman-teman di sini mungkin ingin tahu lebih dalam lah, demikian. Ya. Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk di dalam chat room ya. Saya pikir kita langsung masuk ke situ aja dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan itu, karena biasanya sambil pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, teman-teman ini makin panas dan mendekati akhir-akhir acara. Ya. Monggo Pak Didi. Bentar Pak, ini saya agak gaptek Pak. Lihat chatnya di mana ya Pak? Di tab yang paling bawah itu ada icon. Ada icon chat. Sebelah partisipan, di tengah persis. Atau sambil saya bacakan dulu ya? Boleh Pak, boleh. Saya bacakan dulu. Pertanyaan pertama dari Pak Irawan dari Unitri ini. Untuk material sampel, jika ketersediaan stok terbatas, bagaimana ya? Ya. Di atasnya masih ada. Bisa langsung saya jawab Pak Rahman atau gimana? Silakan Pak. Ya, kalau material sampel biasanya memang Pak Irawan, terima kasih pertanyaannya. Memang agak sulit Pak, kadang kita untuk memastikan sebuah desain intent itu bisa kita wujudkan. Apalagi kadang-kala batu-batu yang kita hadirkan itu kita berpikir itu berbeda gitu ya, satu sama lain gitu. Tapi pada dasarnya kemudian kalau granit mungkin banyak pilihan, tapi kalau andesit ya baliknya grey lagi, agak gelap, abu agak gelap, abu bintik, kira-kira begitu. Memang pada saat desain kita yakin itu bisa diwujudkan, tapi pada saat konstruksi kadang-kala itu repot ya. Bangunan ketersediaan material itu tidak ada gitu ya. Jadi ini juga yang terjadi sebenarnya di Unilever. Jadi kalau kita lihat front wall-nya itu tidak semuanya menggunakan batu yang sama Pak. Itu juga salah satu isu yang kita hadapi sebenarnya. Jadi
ya mau nggak mau kemudian kita harus coba lakukan modifikasi di lapangan gitu ya, membuat mockup-mockup baru yang menurut kita dengan material yang ada itu bisa juga hasilnya baik. Kira-kira begitu Pak. Tetap sebenarnya kita punya peran sebagai desainernya, punya peran untuk memastikan dengan penggantian material tadi, desain intent yang kita mau hadirkan itu tetap dapat. Nah, disitulah pentingnya sebuah proses supervisi dalam sebuah konstruksi lanskap menurut kami. Baik. Ada satu pertanyaan tadi yang terlewat dari Pak Dian, persis di atas chat Pak Irawan. Tanya dong, proyek ini time frame dan pace-nya gimana ya? High speed atau normal? Sorry Pak Rahman, gimana Pak? Project ini time frame dan pace-nya gimana ya? High speed project atau normal project? Kalau melihat dari time frame yang kita jalanin Pak, ini menurut kita satu yang high speed project ya. Karena dalam 3 tahun dari scratch gitu ya, dari kertas kosong, proyek ini 3,5 tahun tepatnya. Karena ini diresmikan dan difungsikan di bulan Juli 2017, di mana semua proses konstruksi itu selesai di Januari, Februari kalau ingat saya. Tinggal masalah penyelesaian NCR saja. Jadi ini sangat cepat untuk sebuah kantor ya sebenarnya, untuk desain kantor dari nol sampai selesai menurut kami. Untuk landscape-nya sendiri juga sebenarnya sangat cepat juga, karena dalam ya total desain kurang lebih 14 bulan gitu ya. Tetapi pembangunan itu kurang lebih 11 bulan di lapangan. Jadi total 2 tahunan itu selesai untuk sebuah proyek. Ya memang mereka punya tidak ada keterbatasan sih mungkin ya menurut kami ya. Karena kan selama ini adalah yang menjadi kendala adalah pasti cost. Walaupun kita tahu di sini proses desain yang pada saat kesepakatan dulu hanya 6-7 bulan, seingat saya awalnya, itu mundur sampai 13 bulan, tapi kemudian itu di-cover dengan tambahan plot supervisi sebenarnya. Jadi sebagai desainer kita juga tidak merasa rugi lah untuk support proyeknya begitu. Baik, demikian ya. Wah, ini pertanyaannya saya nih, gimana dong? Kita skip dulu. Saya baca aja, Pak. Dari Pak Rahman, menarik bahwa mereka mencoba mendapat green sheet dan green mark pada saat yang sama, karena beberapa hal ada yang kontradiktif dari persyaratannya. Ini pernyataan atau pertanyaan Pak Rahman? Enggak, itu chatnya terlewat. Ada satu lagi di bawah. Oh, di bawah. Kontradiktif tapi berbeda. Mana yang lebih mudah dicapai, green mark atau green sheet dari sisi landscape? Terus terang sebenarnya, karena saya sudah ikut beberapa membantu dalam kualifikasi green mark. Green mark sebenarnya lebih mudah Pak, terus terang menurut kami dalam masalah kita perhitungan dan kelengkapan dokumen. Karena kalau ini saya masih share screen ya. Ini mungkin juga masih nanti mungkin Pak Rahman juga sebagai Green Associate bisa bantu menjawab. Di sini sebenarnya dari data tabulasi ini kan lebih kepada jenis tanaman, foto, ya segala macam nama Latin. Screen-nya masih halaman terakhir dari ngopi tadi. Oh gitu ya. Oh screen-nya di post ini, sebentar Pak. Saya ya. Nah, yang kemarin itu sempat kami sebenarnya agak bingung adalah pada saat kita menghitung luas tajuk per batang, ini tajuk bagaimana? Karena pohonnya kan yang dihadirkan pada saat proses awal assessment itu kan nggak ada tajuknya, pohonnya botak-botak semua Pak. Nah itu kemudian green sheet consultant pada sempat bingung juga sih bagaimana kemudian, tapi akhirnya kita sepakati yaitu pohon pada saat kondisi dewasa, kira-kira begitu. Nah ini kan akhirnya adalah ya bagaimana prosesnya di dalam itu kita tidak tahu ya, karena kita tidak sampai ke sana, hanya sebatas menyediakan semua data yang dibutuhkan dan coba memahami itu untuk kemudian kita hadirkan sebagai data penunjang dalam sebuah green sheet. Kalau bagian mana yang saling kontradiktif, mungkin Pak Rahman bisa sharing juga tuh, yang mana ya yang kontradiktif, karena dari data yang disiapkan biasanya
antara landscape sama antara GBCI sama Greenmark, kalau saya sih melihat tidak terlalu berbeda ya Pak. Cuma hanya masalah perhitungannya. Kalau di Greenmark kan mereka punya LAI yang kemudian itu green plot rasionya bisa dihitung dengan jelas gitu ya. Karena sudah ada standar-standar. Kalau di sini kami tidak melihat di situ sih. Saya pribadi itu terutama tidak melihat di sana. Gitu. Kalau di Green Strip. Oke, nanti mungkin itu kita bahas di topik yang berbeda. Betul, Pak Rahman. Itu harus dijadikan satu topik sendiri. Ya, ada satu komentar dulu sebelum pertanyaan dari Pak Heri. Materinya menarik, apa nanti bisa di-share? Nanti panitia akan berkomunikasi dengan Bapak. Ada pertanyaan dari Pak Agung. Selamat sore. Saya ingin bertanya pada Pak Dedi, ketika mengerjakan proyek ini, bagaimana kondisi lahan existing? Apakah berkontur? Apakah ada pohon existing? Apakah bisa dijelaskan secara singkat bagaimana tahapan survei dalam proyek ini? Oh iya, ya saya lupa melampirkan data existing di awal karena berfokus ke desain dan kemudian apa yang aspek yang kita bisa diskusikan. Nah, untuk lahannya sendiri ini juga ada cerita menarik sebenarnya. Lahan ini ada di dalam komplek green building-nya Sinarmas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke BSD itu ada area Green Office Park yang mereka bangun. Di situ saat ini ada kantornya Sinarmas, ada beberapa office komplek yang sudah mereka bangun, termasuk salah satunya adalah kantor Unilever sendiri. Kantor Unilever ini plot yang mereka beli, jadi sistemnya ya beli lahan gitu ya, dan mereka bangun. Tapi kemudian dibangunnya ya kemudian itu harus ikutin prasyarat-prasyarat yang diwajibkan oleh green kompleksnya tadi. Salah satunya itu harus bersertifikasi green dan banyak hal lagi yang lain gitu ya. Nah, bagaimana tanahnya sebenarnya? Ya seperti developer lain, lahan biasanya kan ditimbun ya, bukan tanah existing. Jadi kita terima itu tanah itu sudah kondisi lahan itu relatif datar. Tapi memang di bagian barat, ya, di bagian entrance-nya itu ada drop sekitar 6 meter kalau saya nggak salah ke posisinya ke jalan. Jadi dia di bagian baratnya lebih rendah di area entrance, itu lebih rendah di area belakang. Jadi kalau kita kembali ke plan itu area entrance di sini sisi timur ya, di timur ini lebih rendah 6 meter dari sisi barat. Jadi di sini datar, di sini berkontur. Jadi kemudian itulah yang terjadi. Kita harus melakukan undak-undakan di sini ya untuk retain tanahnya gitu ya. Untuk sekaligus kemudian itu jadi feature sebuah desain landscape untuk tadi isu tadi biar kita bisa punya akses yang baik ke atas. Nah, bagaimana survei? Ya ini juga ada cerita menarik. Pada saat di awal pekerjaan saya nggak tahu itu idenya dari mana, tapi PM yang Belanda tadi, saya masih ingat sekali itu mendebat panjang lebar dengan kita sebagai landscape arsiteknya. Mereka ingin sebelum penggalian fondasi itu tanah disimpan untuk kemudian itu digunakan dalam nanti proyek landscape. Klien sempat terpancing karena klien berpikir, oh iya, bagus juga. Jadi kita nggak perlu impor tanah dari luar nanti pada saat menanam pohon. Nah, di situ kami kemudian bersikeras kalau itu sesuatu yang tidak lazim dilakukan, karena kita tahu juga history site-nya itu adalah tanah timbunan. Dan akhirnya bagaimana solusinya adalah kami harus buktikan kalau itu tanah nggak subur, Pak. Ya caranya ya terpaksa. Kita ambil sampel tanah, kita bawa ke laboratorium tanah, dan kemudian kita buktikan kalau memang tanah itu tidak ada unsur haranya. Dan apa yang harus dilakukan? Kita sampai kemudian ya menggandeng seorang ahli tanah juga untuk memastikan tanah itu bisa kalau ingin diperbaiki kualitasnya apa yang harus dilakukan. Di sini saya lihat tadi ada Yasmina juga. Ingat Ci, kita dulu ngambil sampel tanah ya Ci ya. Iya, ingat. Loh kan, Aci tuh yang ngambil sampel tanah. Jadi kira-kira begitu. Jadi memang itu yang terjadi. Dan kemudian ya kita lewati prosesnya ya akhirnya galian fondasi ya dibuang. Dan kemudian pada saat konstruksi landscape ya mereka harus datangkan impor tanah lagi gitu ke dalam.
Saya udah bisa baca nih Pak Rahman. Hah? Udah bisa baca? Ya. Oke. Yang Pak Rahman, well mungkin kontradiktif tapi berbeda, mana yang lebih mudah dicapai, green shift atau green mark. Oh tadi saya udah jawab ya Pak ya. Jawab. Ada di bawahnya pertanyaan berikut itu datang dari Rizky Rahadian. Ya. Oke, terkait automatic drip irrigation, skop pekerjaan termasuk ranah MEP atau landscape atau bahkan keduanya memiliki peran. Batasan kerja bagaimana? Oh ya, di sini juga karena proyek ini lumayan lengkap ya, termasuk penggunaan produk landscape-nya, termasuk automatic irrigation. Jadi kita sebagai desainer, desainer landscape, kita provide sampai skematik scheme-nya, Pak Rizky. Jadi di mana posisi inlet air gitu ya, titik listrik, dan kemudian kita buat skemanya, ya skematiknya kira-kira begitu. Dari skematik itu nanti kira-kira dari valve itu ada dia mau pakai selang yang sifatnya drip atau nanti mau pakai nozzle, itu kita gambarkan skematiknya. Nah, dari skematik itu nanti di-develop sama spesialis. Nah, spesialis ini ada di bawah sostep kontraktor. Nah, spesialis inilah yang kemudian menghitung berapa besaran pengairannya gitu ya, efisiensi pengairannya untuk efisiensi irigasi gitu, sampai kemudian sistem sensornya seperti apa, mereka akan provide itu dalam sebuah shop drawing yang kemudian kita approve, Pak. Jadi kira-kira di situ. Jadi peran kita adalah kita siapkan skematiknya, dan pada saat nanti sebelum dibangun kita harus approve semua material yang mereka gunakan. Kalau di speknya kontraktor itu produk, misalnya kita boleh sebut produk gitu ya, Rainbird, ya mereka harus bawanya Rainbird, nggak boleh yang lain. Nanti automatic sistemnya seperti apa, nanti mereka harus bikinin mock-up-nya, kita harus approve. Setelah itu function baru kita selesai di situ gitu ya. Nah, ini ada di Pak Dian, bagaimana caranya sebagai desainer landscape kita mengerem keinginan untuk bicara dalam desain, sehingga terlihat bahwa bagian luar souscape pepohonan tidak menutupi fasad. Oh, ini bicara dalam desain ini maksudnya landscape-nya biar nggak terlalu over begitu ya Pak ya, Pak Dian ya? Ya betul, kira-kira begitu. Ya, memang dari awal itu selalu jadi dari perspektif arsitek kan pasti seperti itu Pak. Ya hijau itu ya sebagai bagian dari pengindah bangunan, kira-kira begitu. Itu kata-kata itu dulu saya dapatkan langsung dari seorang arsitek yang menurut saya agak salah ya, karena saya melihatnya dari sisi yang berbeda begitu. Tapi suka atau tidak suka dalam sebuah proyek kita harus bisa maksimalkan kolaborasi. Jadi untuk menghadirkan sebuah tanaman yang seperti apa yang kita mau dan bagaimana posisinya, tentunya dalam sebuah desain kita juga harus paham kan sebenarnya apa fungsi-fungsi dari vegetasi yang kita mau hadirkan. Dan kebetulan di dalam sebuah proyek terutama Unilever yang kita bahas hari ini, proses desain communication-nya antar konsultan itu cukup baik. Jadi kita menghadirkan mulai dari pemilihan tanaman, kita juga sudah disupport sama arsiteknya karena kita tampilkan beberapa spesies itu, misalnya tadi yang di depan gitu ya, Cassia ferrea itu misalnya, itu salah satu yang kita usulkan di awal dan kemudian arsitek suka karena menurut mereka oh ya bagus pohonnya transparan jadi bangunan kita nggak terlalu tertutup. Nah kira-kira begitu. Dan kita juga melihat sebenarnya ada fungsi-fungsi lain yang kita mau hadirkan, ya mungkin tadi selain dia harus lebih transparan karena bangunan menurut kita perlu lebih baik gitu ya, tapi dia juga harus punya karakteristik yang baik, bisa berfungsi sebagai feature juga, feature tanaman. Nah kira-kira begitu Pak jawabannya. Oh bilang lagi. Wow, menurut saya sudah cukup menjawab ya. Ya.